ya soal Ya, Pak Pramono. Mas Gun-Gun, tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kelemahan, yaitu probabilitas suara ini masih menjadi PR. Lantas apa cara yang dilakukan untuk meningkatkan dari elektabilitas dari Pramono ini? Ada 3 cara. Pertama adalah menguatkan basis struktur partai Mhm. untuk bekerja mengoptimalisasi mesin pemenangan. Kemudian yang kedua harus bisa penetrasi ke basis pemilih baru di luar basis pemilih PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kalau pemilih PDI Perjuangan sendiri kan udah terlihat kemarin ya di pemilu legislatif. Itu nggak cukup untuk memenangi. Makanya kemudian apakah sosok Rano Karno bisa memperluas Ya. gitu ya penetrasi ke basis pemilih non PDI Perjuangan, karena Pak Rano Karno kan termasuk tokoh populer Mhm. ya dan identik gitu dengan Betawi gitu Mhm. ya. Kenapa? Karena dia banyak membintangi film ya, Ya. terutama si Anak Sekolahan gitu ya, dan juga film-film lain yang tentu masih ada di top of mind ya sebagian warga Jakarta, termasuk juga pengalaman dia sebagai kepala daerah di tetangga Jakarta gitu, Ya, di Banten, dan Banten ya. sebagian Mhm. diantaranya pasti kan juga publisitas politiknya terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mampukah mereka juga menggait atau membangun jejaring dengan opinion leader di Jakarta yang punya basis akar rumput nyata Mhm. atau real. Contoh misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya di luar ya tokoh-tokoh yang sekarang ini dimiliki oleh PDI Perjuangan sendiri. Kenapa? Karena Jakarta ini mau nggak mau selain ya masyarakat dalam arti warga biasa, itu yang turut menentukan dinamikanya adalah jejaring tokoh, terutama tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat ya, yang kemudian langsung dekat dengan basis pemilih. Dan kita sama-sama tahu itu terjadi juga di 2017 ya, dan di 2012. Bagaimana simpul-simpul tokoh keagamaan, tokoh kebudayaan seperti budaya Betawi ya tentu, dan tokoh yang kemudian banyak memengaruhi persepsi publik, Mhm. itu turut menentukan dinamika yang berkembang di Jakarta. Nah itu menurut saya 3. Nah makanya kemudian kan ketika misalnya Pak Pramono tadi juga menyampaikan tantangan Pak Jokowi untuk datang ke 12 titik dan dia mengatakan bisa aja lebih begitu, itu kan menunjukkan bahwa Pramono setelah deklarasi ini atau bahkan setelah mendaftarkan ini memang harus berjibaku dengan basis teritorial, itu yang Mhm. disebut dengan pemilihan segmen-segmen di masyarakat atau segmentingnya, selain tentu positioning dia sebagai kader PD Perjuangan dan political branding sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi baik di Mhm. legislatif maupun di eksekutif gitu. Ingat Pak Pramono 2 kali menjadi sekretaris kabinet di eranya Pak Jokowi. Artinya kemampuan, kapasitas ya, kapabilitas dia sebagai orang yang berpotensi menjadi leader itu tidak diragukan. Yang diragukan sekarang itu adalah penerimaan publiknya Ya. terhadap sosok begitu. Tapi